Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Devi Oktavian dari channel Domba Kediri. Teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Terus semoga teman-teman semua ternake pada lemu-lemu, ternake pada monak-manak sing vetening, muga-muga wedhuse ndang lemu, terus gek ndang payu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit yang saya ketahui tentang satu tong silase itu untuk berapa hari teman-teman, dan untuk berapa ekor. Nah, kemarin ada yang tanya seperti itu, Mas, satu tong silase itu untuk berapa hari, Mas? Nah ya, jadi jawabannya seperti ini nggih teman-teman nggih semua. Semoga nanti ada gambaran di benaknya jenengan semuanya. Jadi gambarannya itu seperti ini. Satu tong kalau kita silase itu ini dengan catatan nggih, dengan catatan tidak satu jenis tumbuhan, tidak satu jenis rumputan, tidak satu jenis legum ataupun rambanan. Nah, seperti itu. Kenapa, Mas, kok seperti itu? Soalnya kalau cuma satu jenis saja kita berikan dan itu kontinu, cuma itu aja terus. Nah, itu nanti ke pertumbuhan si domba itu kurang, teman-teman. Nah, terus kalau kita aplikasikan di manusia, mosok toh jenengan semua mau cuma dikasih tempe tok ae. Mosok jenengan mau cuma dikasih nasi tok, kan seperti itu. Nah, kalau cuma itu saja kurang, teman-teman. Kalau cuma satu jenis saja. Lebih beragam variasi jenis pakannya, lebih beragam hijauannya. Nah, lebih bagus, lebih mantap dan lebih jos. Jadi seperti itu. Nah, cara menghitungnya seperti ini, teman-teman. Misalkan aja dalam satu kandang kita, gitu. Dalam satu kandang ada. Jadi cara menghitungnya itu tidak satu tong itu berapa hari, tidak. Ini saya bahas masalah secara akademisi, nggih. Jadi yang pertama perlu kita ketahui secara akademisi, si domba ini itu membutuhkan pakan rumput segar itu sekitar 15 sampai 20 kilo per hari. Itu kalau hijauan saja. Ya toh. Nah, kalau pakan kering itu nanti jelas lebih sedikit, sekitar 6% sampai 7% kebutuhannya dari berat badan tubuh si domba seperti itu. Ada gambaran nggih, teman-teman nggih? Nah, jadi akademisinya seperti itu, teman-teman. Misalkan bobot domba ini, aku lek kon ngakulkatori rada aras-arasen. Anggap aja ini si domba ini bobotnya itu sekitar 10 kilo, wes anggap aja, wes senajan rada gede 10 kilo sini punjul, tapi wes gaya 10 kilo ben penak lek kumbulatke. Ya, anggap saja domba ini itu beratnya 10 kilo. Nah, kebutuhan pakannya dia adalah per kilo, kebutuhan pakannya dia itu per hari adalah sekitar 2 kilo, teman-teman. Ya toh, 20% dari 10 kilo kan adalah 2 kilo. Nah, kalau pakannya bervariasi tambah jos. Tapi kalau cuma pakannya rumput pakcong tok, rumput odot tok, tebon tok, ya kurang, teman-teman. Nah, setelah itu ya toh, berarti kan misalkan kita cuma ngopeni satu domba tok, berarti dia kebutuhannya pakan sekitar 2 kilo ya toh. Nah, di dalam satu tong itu ada berapa kilo, seperti itu. Itu nanti misalkan saja dalam satu tong ada sekitar 50 kilo nggih. 50 kilo itu pakan.
Itu beragam variasi dari pacong, odot, tebon, terus godong randu, godong gedang, terus indigo vera, terus daun pintu, daun jendela. Itu nggak boleh teman-teman, dua itu. Daun pintu sama daun jendela itu nggak boleh. Haha. Guyon. Nah, misalkan dalam satu tong itu ada sekitar 50 kilo. Nah, dibagi saja. Ini 2 kilo per ekor. Berarti kalau 50 kilo ya satu tong kurang lebih sekitar 25 hari lah teman-teman. Nah, seperti itu. Mas, jadi yang itu paham ya teman-teman ya. Itu yang pertama satu tong untuk sekitar ya seperti itu tadilah. Nah, Mas kalau misalkan dalam satu kandang ada 3 ekor, gimana Mas? Ya hampir rata-rata saja 1, 2, 3 kira-kira ini 10, 10, 10. Berarti kan 30, 30, 30 kilo 20%-nya berapa? Nah seperti itu. Nah itu cara yang seperti itu bisa diaplikasikan ketika ini sudah apa? Intinya ku racak. Ini bobotnya 10, 10, 10 seperti itu. Nah nanti kalau ada yang cempe-cempe kayak gini, nah itu nanti kalau bisa dipisahkan saja teman-teman. Makanya kalah soalnya karo sing induk-indukan ngene-ngene iki. Dia makanya kalah. Nah ini rencananya harus tak pindah ya an. Nah seperti itu. Jadi kalau tahapannya kalau 1 ekor ya cuma itu tadi. Kalau 2 ekor ya dikalikan saja sekitar 20% dari berat badan si domba. Nah nanti kalau ada yang tanya lagi, Mas caranya bikin silase itu gimana Mas? Kalau di tempat saya rumput gajah dilayukan. Setelah itu 2-3 hari baru diseleb. Setelah itu dimasukkan ke dalam tong. Itu yang pertama. Nah setelah itu Mas, kalau misalkan lagi proses pemeramannya itu berapa hari Mas? Nah seperti itu. Itu proses peramnya itu secara akademisi juga itu lebih baik itu 21 hari ke atas. Nah tetapi kalau di tempat kandang saya, kalau saya mengacu ke akademisi ya tong saya sedikit teman-teman, nggak ketemu nanti. Jadi kalau di tempat saya itu habis ngisi ya udah nggak ada pakan, ya udah itu aja dikasih makan seperti itu. Nah dengan metode yang seperti itu, misalkan lagi ada yang tanya, Mas misalkan dibuka ditutup dan seterusnya, itu setiap hari itu gimana Mas? Ya kalau setiap hari di tempat saya memang seperti itu. Pagi dibuka, diambil seperlunya buat memberikan makan ini. Terus setelah itu nanti ditutup lagi. Dan sorenya juga sama seperti itu teman-teman. Pagi dibuka untuk dikasihkan makan. Lalu sorenya dibuka lagi dan untuk dikasihkan ke makan. Seperti itu. Nah nanti kalau misalkan jenengan di tempat yang jenengan itu tidak ada apa namanya, tidak ada pakan rambanan, cuma jenengan bisa mengandalkan rumput pacong saja ini gitu. Nah kalau cuma ini saja kurang, maka dari itu saya harus dan wajib beli konsentrat untuk lauknya ini sih domba. Konsentrat. Nah konsentratnya apa Mas sampean Mas? Halah wis konsentratnya sembarang teman-teman. Kalau di tempat saya produk-produk lokal itu ada. Seperti itulah. Nah engko lek nek sing takon neh Mas carane gawe piye ya sampean rene sak wayah-wayah aku gawe engko tak jak bikin silase aja teman-teman. Soalnya lek pomo saya memvideokan mendokumentasikan itu terlalu lama. Tapi sebenarnya kemarin juga udah sih tak videokan biar teman-teman nggak penasaran. Tapi siapa nggak sing penasaran? Mas itu campurannya apa Mas? Silasene sampean Mas, nggak dikasih apa-apa tapi cuma pas ketika dikasihkan ini tak tambahi konsentrat teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini kandangnya sudah kosong teman-teman. Alhamdulillah tadi pagi pesanan bapak yang ada di Dampit sudah berangkat. Ini tadi sudah dapat kabar juga bahwasanya alhamdulillah hewannya sudah sampai di tempatnya beliau. Seperti itu. Semoga-moga ternake sehat-sehat, lemu-lemu, barokah nggih sing ngopeni, barokah sing ditukoni, barokah nggih sing ngojek barang. Wis pokoknya barokah nggih kabeh lah teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Saya Devi Octavian pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.